menurut lo ada kemungkinan nggak sih bisa terjadi zombie apocalypse? Kemarin tuh pertanyaan juga gue ditanya sama temen gue, diwawancara di podcast. Nah kebetulan dia juga dokter, dia bilang mungkin. Ya, kembali lagi di Debat Show. Mikir, masih mau gabut saya lagi deh. Gabut saya kadang satu lagi. Debat Show. Ini rada telat. Sebenarnya nih masanya nih eranya udah kelewat sekitar 6 tahun yang lalu lah. Zaman masa hype-nya. Cuman nggak apa-apa nih, mungkin para bacoters buat pengen tahu seperti apa sih euforianya ya. Ini ya, kali ini kita ngebahas tentang mayat hidup. Ya, zombie. Jadi ini sebenarnya dua orang narasumber ini nih teman-teman gue juga, satu komunitas juga dulu. Kalau bisa dibilang komunitas terbesar yang tercepat juga sih, instan tapi ya. Masa Cepet. ada proof-nya nggak nih? Ini paling terbesar. Ada proof-nya gitu. Oh, ya? Tapi bubarnya juga cepet gitu. Kita langsung aja panggil Reza Prames, silakan. Halo, saya Reza Prames. Apa kabar Caca? Apa kabar Fitri? Ya, Baik-baik saja. Gimana nih? Kayaknya mukanya belum kayak zombie-zombie juga nih. Karena enggak, gue survivor. Di depan tuh banyak zombie. Oh iya, yang di luar jalanan. Apokalips ya? Iya, ini kan apokalips. Kita di rumah. Nah, ini sebenarnya Reza ini panggilannya Ahuk ya. Dia nih Siapa sih Reza ini tuh siapa sih jelasin? bisa jelasin dulu nggak diri lu nih? Gue special effect makeup, Wih. bikin zombie, ya bikin macem-macem lah kayak gitu. Filmmaker juga, penulis juga, udah gitu aja. Siap. Ini yang satu lagi juga nggak kalah sama yang si Ahuk, dia masih Reza. Kita aja langsung panggil juga nih, filmmaker juga nih. Mungkin namanya udah sering kelihatan deh di sosmed ya. Langsung kita panggil aja Dion Widi Putra. Silakan. Halo Caca, halo Fitri. Ayo. Gimana Yon kabar? Begitu aja. Sehat. Oke, Tinggal dulu sebentar. ya. Oke, kamu urusin baby dulu. Baby bangun. Anak gue bangun, jadi gue yang take over sekarang. Oke. Gimana Yon sibuknya sekarang? Ya lumayan. Gua sekarang running production house gua sih yang waktu itu dan dulu. Oh, production house sendiri. Udah nggak bareng-bareng lagi ya? Iya, gua udah nggak bareng-bareng Dennis lagi di layar. Ya, gua sekarang ada running production house gua sendiri. Wih, hebat nih, udah jadi bos gede nih kayaknya nih. Kagak. Ya gitu-gitu aja. Masih buat menghidupi cukup. Wah, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Oke, nih kita sebenarnya di sini mau reuni zombie ya. Gue sebenarnya sebut nama komunitas yang dulu nggak apa-apa kan? Boleh. Oke. Boleh. Nih, Jangan yang satu, jangan yang itunya. Oke. Mungkin dari Reza dulu deh nih, Ahuk. Iya. Komunitas kita yang dulu tuh yang udah bubar itu apa? Zaman dulu kala itu ada komunitas namanya Indonesian Zombie Club. Itu dulu mau kita, kalau nggak salah mau bikin film, si Dion juga tahu tuh. Dia mau bikin film zombie, terus nggak jadi, akhirnya bikin, sebenarnya sih ini komunitasnya apa ya dulu ya? Kayak ini penggemar film-film zombie, game apa, akhirnya merambah ke apa tuh, bikin make up buat display aja kan sebenarnya. Orang suka, rame.
Ribut deh. Oke, kalau dari versi ini mungkin baru dijelasin sama Reza ya. Kalau dari Dion gimana nih? Kan salah satu pendiri juga nih. Ya sebenarnya kita bertiga lumayan aktif lah dulu. Dion bisa jelasin. Gue mungkin nggak bisa cerita sedetail kalian karena sebenarnya gue orang pertama yang cabut sebenarnya. Cabut apa dikeluarin? Gue sih cabut. Gue sebenarnya udah pengen cabut. Makanya gue rada males. Soalnya udah nggak seasik gue dulu aja, intinya itu sebenarnya pada waktu itu. Cuman kalau yang gue inget sih kan ini kan mulainya sebenarnya bukan karena gue bikin film, bukan, tapi lebih kayak dulu di Kaskus itu ada kayak ada kelompok gitu, kayak kita tadinya emang cuman suka sharing aja sih, suka nonton apa ya, pop culture tentang zombie lah dari film gitu mulainya. Terus dari situ tuh ketemu sebenarnya banyak penulis di situ, terus banyak reviewer film, banyak kreator film juga yang suka di situ juga, banyak ada orang-orang yang doyan make up dan macam-macam, sampai akhirnya at some point ini gede banget nih, gila nih animonya gede banget, terus kayak semua orang pengen join, pengen gabung, pengen ngurus. Sebenarnya semua orang tuh pengen ngurus sebenarnya. Akhirnya daripada pusing, ya udah kita masukin aja lah, coba siapa yang mau ngurus siapa gitu, karena emang komunitas kan masalah gitu ya. Maksud komunitas masalahnya adalah siapa yang ngurus, siapa yang aktif, itu yang ngebawa kapalnya ya dia gitu. Sebenarnya yang bawa kapalnya adalah orang-orang yang ngurus itu. Cuman kalau di mana-mana nggak cuman di kerjaan lah, di komunitas juga sama, ketika kepalanya banyak, masalahnya juga banyak sebenarnya. Betul itu. Sebenarnya ya masa lalu yang buruk bukan berarti selalu harus buruk ya. Berarti bisa jadi itu berkah buat di masa depan kita, betul nggak? Betul. Ya. Betul. Kalau nggak ada Azok, gue nggak belajar make up sih. Sama, kalau nggak ada Azok mungkin gue nggak banyak channel kenalan nih. Ya kan? Iya, ngerjain event gue. Makanya. Emang takdir lu ngerjain event, Cak, dari dulu. Tapi ya, sebenarnya ya sangat disayangkan, tapi ya nggak apa-apa sih. Karena ini bubar. Yeah. Gue kalau misalnya ingat, ya kita lah dulunya kayak gimana gitu. Apalagi pas zamannya Zombie Walk ya? Iya. That's the great moment. Acara tahunan lah gitu. Ya, iya gitu. Sering banget bikin. Ini kita jadi ke gibah Isaac, udah. Lo lah, nostalgia lo. Nostalgia. Kita lanjut ke pertanyaan nih ya. Boleh. Nanti kita lanjut gibah lagi kalau udah off record nih, kalau recordnya udah selesai. Oke, gue tanya sama Dion dulu nih ya. Dion, menurut lo nih fenomena film zombie nih akhir-akhir ini gimana? Soalnya menurut ya yang kita tahu, dulu zaman film awalnya zombie tuh kayak zamannya Rek, Resident Evil, itu semua film-film kan hampir zombie semua nih, tapi sekarang makin menurun. Nah, menurut lo nih fenomena zombie nih sekarang gimana? Di dunia industri pop culture ya? Kalau menurut gue, yang sekarang nih kan lagi rising on demand ya, maksud gue sekarang tuh emang larinya ke series. Kalau gue lihatnya larinya ke series. Jadi mungkin pasca Walking Dead kali ya. Pasca Walking Dead tuh banyak konsep-konsep ya kayak TV series baru, kayak let's say Kingdom lah, ngambil variasi-variasi yang mencoba bener-bener beda lagi lah, karena sebenarnya genre zombie tuh menurut gua akan berkembang ketika ada industri-industri yang ikut naik juga menurut gua gitu. Karena kan kemarin kenapa ada Kingdom, karena pada pas Kingdom keluar itu emang drakor lagi gede banget gitu. Negara itu kondisi filmnya lagi naik banget gitu. Jadi mereka kan kayaknya jarang punya film zombie selain Train to Busan gitu-gitu. Maksudnya ada rampan. Akhirnya genre itu naik lagi gitu. Terus kayak apa sih kemarin di Netflix juga banyak banget sekarang film zombie itu banyak banget gitu. Series terutama series zombie tuh di Netflix banyak banget. Maksud gue sekarang pendekatannya lebih ke video konten-konten on demand gitu sih. Larinya sebenarnya, jadi kayak makin lebih banyak pilihan, tapi yang disayangkan adalah nggak ada yang bener-bener baru dalam tanda kutip, nawarin cara cerita yang baru mungkin. Ini kalau boleh gue tambahin satu ya, sebenarnya gue sempat ada nonton satu film itu baru dua film sih sebenarnya. Itu konsepnya yang ditawarin tuh bagus banget. Itu judulnya Contract.
Pernah nonton nggak? Contracted. Belum denger gue. Jadi itu film menceritakan sisi dari seorang yang terinfeksi zombie, bukan dari sisi outbreak-nya. Itu film memang film pertama. Itu film baru kedua, 1,2. Episode yang pertama itu menceritakan si pasien itu, kita nggak tahu kalau itu film zombie. Baru ketahuan tuh pas udah tamat. Jadi si cewek dibilangnya kena penyakit apa gitu, lama-lama rontok-rontok dia sampai penyakitnya seperti apa ya, dan terakhir dia berubah jadi zombie. Nah, film yang kedua, nah itu baru menceritakan pada saat dia menjadi zombinya. Nah, katanya harusnya ada yang ketiga, tapi sampai sekarang belum muncul lagi nih. Coba aja kalian cari, itu rekomen banget. Iya, ini oke nih. Ini posternya aja keren banget internet. Keren, Kalau box set, ya box setnya sebelah-sebelahan. Keren banget filmnya. Coba kalian mungkin bisa referensiin. Oke. Nah, sekarang lanjut ke Reza nih, Kak Ahok. Kalau pendapat lu gimana? Apa? Fenomena film zombie nih akhir-akhir ini. Ya kurang lebih sih sama Dion, nggak ada yang baru. Maksudnya tapi biasanya yang kalau kita ngeliat Kingdom dia bedain latar belakangnya yang dibedain tahun. Wah ya, setting tahunnya dibedain. Terus ya kalau yang baru mungkin nggak ada sih ya yang benar-benar beda. Mungkin yang orang-orang bikin beda mungkin dari kayak yang tadi Caca bilang, kontrak gitu. Terus ya model-model gitu sih memang banyakan series sih ya, bener ya si Dion bilang bener banyak series. Karena faktor keberhasilan The Walking Dead juga sih. Tapi Walking Dead sekarang makin lama makin menurun sih, gua akuin. Dan jadi gue jujur gue udah lanjutin Walking Dead lagi semenjak beberapa dua season terakhir lah, karena menurut gue tuh terlalu nggak masuk akal. Ya kelamaan sih, sinetron banget, kelamaan. Jadi ya mungkin orang bosen dan banyak sinetron baru gitu yang lebih baik mungkin. Tapi kalau secara penggemar sih nggak akan turun. Film zombie ini punya fanbase sendiri, entah itu gamer, entah itu film movie mania. Mereka selalu nonton gitu untuk film ini. Jadi kalau gue pikir ke depannya sih kalau ada yang mau produksi pun juga nggak takut gitu loh. Karena mereka selalu pasti ditonton. Itu aja sih. Nah, sama kalau nggak salah ada beberapa film Indonesia juga nih yang mengangkat film zombie ya. Contohnya kayak kemarin itu mungkin aku ke Reza nih juga berpartisipan ya sebagai makeup artisnya ya. Dia yang ini banyak banget. Kayaknya lu bikin proyek apa aja sih, Huk? Apa aja coba disebutin? Ini yang zombie aja deh, Kampung Zombie kemarin ya. Kampung Zombie ya, itu sebenarnya setelah Pengabdi Setan yang versi pertama tuh tahun 80-an, Indonesia berani bikin lagi gitu. Kampung Zombie judulnya. Waktu itu kita sempat terlibat. Tapi ada yang disayangkan. Kalau lo pernah lihat film Kampung Zombie itu kayak kepotong-potong gitu. Betul. Iya. Karena ada adegan gore-nya, sebenarnya gore. Kita udah susah-susah bikin, jam 3 pagi kita mandi darah. Lihat terus dipotong sama sensor. Jadi gimana ya? Kayaknya jadinya ceritanya ya begitu deh gitu. Sama film zombie yang kalau nggak salah gue pernah ngeliat itu di sekolahan atau apa yang ada security-nya jadi zombie tuh. Oh, Reuni Z. Iya, Reuni Z. Gue belum nonton sih kalau yang itu. Gue juga belum nonton. Lah, kalian penggemar film zombie. No comment. Enggak, soalnya gue tuh ngerasa kalau zombie dibikin komedi hancur begitu, gue kayak magal males nontonnya masalahnya. Gitu iya. Kayak dari trailer tuh udah, aduh apaan sih? Dari trailer aja, let's say gue cabut nih zombinya, gak usah pakai zombie. Gue tetap males nonton kayak apaan, aduh. Gue mau nanya lagi sama Dion nih ya. Sekarang, the best film zombie ever nih, menurut lo apa nih? Wah anjir, repot juga ya. Gue sebenarnya kalau disuruh milih, rada berat di either Train to Busan sama Dawn of the Dead dan siapa namanya?
Shaun of the Dead. Itu gue tuh 3 film itu buat gue rada berat karena 3-tiganya tuh fresh banget gitu. Tapi kalau dipilih dari 3 itu, gue nggak bisa milih sih. Itu 3-tiganya buat gue bagus sih sepanjang Tapi ya, masa. kalau dari 3 itu sebenarnya juga beda kategori ya. So, kalau Iya, beda-beda kategori. zombie tapi komedi, ya kan? Kalau misalnya si Iya. Tegusan tuh zombie tapi drama. Drama. Kalau misalnya si Dawn of the Dead itu zombie tapi action. Ya, zombie tapi action, benar. Nah, lanjut ke Ahok nih, ke Reza. Ya, Baru mau minum ya? Ini kalau menurut lo, the best film zombie ever apa? kalau itu sih hampir sama, Mas. Itu cuma yang paling the best yang gue suka Hero, yang film Jepang. Oh, Hero, iya. Hero bukan supermarket, udah tutup. ya Hero. Oh, Tahu iya. based on comic I'm Hero juga nomor 4 sih itu gue. Bukan I'm Hero doang. Aku tahu. Yang film Jepang. Karakternya mirip Iya. Iya, yang Anjir, mirip gue banget. Oke, Gitu. nih gue tanya lagi nih sama Ahok lagi nih. Menurut lo, ada kemungkinan nggak sih bisa terjadi zombie apocalypse? Kemarin tuh pertanyaan juga gue ditanya sama temen gue, diwawancara di podcast. Nah, kebetulan dia juga dokter, dia bilang mungkin. Mungkin. Wow. Ya, gini aja, itu kan virus yang mempengaruhi otak motorik lah semuanya, itu mungkin terjadi kalau kata dia gitu kan. Kita ngelihat aja ya kayak gini, jangan kita mikir kan kita di dalam rumah gitu kan, luar rumah tuh orang jalan-jalan kerumun jangan itu zombie, kita bukan. Nah kan. Gue sampai mikir begitu nih, mungkin aja bisa aja itu terjadi gitu loh. Tapi nggak seseram yang di film-film gitu, nggak mungkin seperti yang di film-film, mungkin cuma orang jadi psikopat apa jadi gila, nggak seperti film-film lah gitu kan. Kalau film kan jelas 100% hayalan gitu. Nggak sampai separah itu. Oke. Kalau menurut Yon gimana, Yon? Ya jelas sih, maksudnya semua film itu kan berangkat dari kemungkinan ya, kayak pada saat gue riset zaman dulu banget itu ngomongin project gue yang masih gue postpone sampai sekarang, si miasma itu juga pada waktu itu gue akhirnya nemu banyak bakteri-bakteri yang ternyata emang bisa sih dia nginfeksi lo di otak dan bikin lo jadi numpang di otak lo dan lo slowly dead gitu, lo pelan-pelan mati gitu karena otak lo dimakan sama makhluknya itu gitu. Sama bahkan bukan virus ya, itu bakteri dan itu living organism. Jadi kalau lo di Jepang atau di pegunungan yang ada amubanya gitu, di apa sih, spring itu lo, apa sih, pemandian air panas, itu lo jangan sembarangan minum airnya sebenarnya. Jadi itu ada amuba yang kalau lo minum, lo makan, itu dia makan otak lo gitu. Serem amat. Itu beneran ada dan itu gue juga nggak ngerti deh, itu kayak anjir ini bisa, kalau ditanya dokter itu bisa sih. Dan kayak apa sih, gue sih ngerasa gini, kayak apa bedanya sih kayak kalau ngomongin film zombie sama kesurupan massal dalam tanda kutip misalkan gitu. Mungkin kalau lu bayangin deh, kalau kesurupan massal satu sekolah teriak-teriak gitu, imagine satu kota teriak-teriak gitu, semuanya kesurupan, kan sama juga gitu menurut gue gitu. Kayak mungkin aja sih nggak harus dari virus atau apa gitu, karena banyak hal yang kita nggak tahu di kepala kita nih bisa ngapain aja sih sebenarnya. Menurut kalian kalau game zombie sekarang itu gimana? Tadi kan kita bahas film ya. Kalau dari segi game itu gimana? Karena kalau gue pribadi ngelihat game Resident Evil itu yang pure zombie dulu, sekarang malah buat gue itu mengecewakan karena udah jadinya lebih ke mutan, udah bukan serem zombie lagi kalau menurut gue. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana? Kalau gue sih terakhir gue nyobain World War Z. Itu seru banget, tapi kesini tuh jadi kayak imba gitu loh, masih seruan Left 4 Dead. Gue nggak tahu kenapa, padahal zombinya banyakan di World War Z sampai kayak air gitu kan. Terus gue terakhir main ini, game indie judulnya apa ya? Dead Frontier 3D, gue tuh nyobain itu. Oke, sip. Oke, berarti dari sisi film sama dari sisi game kita juga udah tahu. Nah, ini gue mau tahu juga nih dari kalian nih, kalau harapan kalian nih sebagai penggemar film zombie ya, penggemar zombie kultur lah,
itu apa sih ke depannya nih? Ya, Nah, nanti kita udah ngobrolin. tidur nih. Oke, ini baru balik lagi. Pertanyaan Balik udah selesai semua, Oh, baru datang. semua. Iya. Ya ampun. Sekarang mau pertanyaan spontan, silakan kamu mau nanya apa? Oh, nenek, tunggu. Satu lagi. Iya, iya. Harapan gue, gue pernah nulis novel zombie tuh. Ntar gue kasih linknya. Boleh, Jadi boleh. Jadi penonton bisa, harapan gue banyak yang baca. Oh, ntar kasih linknya. Di Blogspot sih ada linknya, nanti lo bisa pada, kalau orang mau baca, mumpung lagi masih dalam lockdown new normal gini, nggak ada kerjaan, ya kan, ya baca-baca aja. Semoga bisa baca nih cerita-cerita kumpulan cerita zombinya. Itu cerita zombie kan ya? Oh, cerita zombie. Cerita zombinya versi dari Koko Ahok nih. Ahok. Oke, Iya. kalau Dion sendiri harapannya apa nih? Sebetulnya tahun ini gue mau ngewujudin satu konsep short filmnya anak-anak Aizok zaman dulu banget. Pertama banget dia punya konsep zombie. Dulu anak-anak komunitas zombie Indonesia tuh punya cerita tentang zombie kelinci lah gitu. Itu zombinya pakai baju kelinci gitu waktu itu. Dan waktu itu sempat ada yang nulis skripnya, tapi udah sempat dikirim ke gue juga. Tapi dikirimnya ke email gue yang lama, dan sekarang gue udah nggak bisa buka email gue lagi, jadi kayak hilang aja udah. Gue nanya Dika nggak ada, ini udah hilang dah intinya. Jadi kayak gue mencoba mengingat-ingat apa yang bisa gue ingat di skrip itu, gue tulis ulang gitu, dan gue sesuaiin gue mau cerita apa, gue mau cerita tentang apa, dan backgroundnya gue ganti jadi sesuai sama cerita miasma gue, universe-nya miasma gue. Karena miasma kayak film zombie itu kan sebenarnya kan lu bisa ceritain banyak hal ya. Orang survivor tuh banyak gitu, dan lo bisa dengerin cerita macam-macam. Nah, gue ngerasa gue mau coba bikin itu gitu. Dari gimana kalau si zombie kelinci itu masuk di universe gue gitu. Dan gue pengen ngajak-ngajak anak-anak orang-orang lama lagi buat involve gitu. Either itu dia jadi kayak cameo kek, atau dia mau jadi nyumbang duit kek, atau apa. Terserah deh, intinya lo boleh support itulah gitu. Lo boleh itu jadiin itu tempat buat start untuk mulai dalam tanda kutip untuk ngomongin zombie-zombian lagi gitu. Tahun berapa sih? Iya, tadi sebutin tahun berapa sih? Gue lupa, coba. Ini. 26 Desember 2009 jam 6 sore. Oh, tahu nggak? Pas maghrib tuh. Tahun Hah? 2011 itu gue tuh sempat masuk grup join Aizok. 2011 itu kan mulainya zombie walk. Dulu kan kita offline terus. Itu pertama kali pas gue masuk, gue disapa sama Caca. Ya, terus belum ya. tahu. Belum kenal. Gue juga belum kenal. Oh, dari situ. Dan ketemu tahun 2013. Nggak taunya dia kan yang nge-DM gue dulu. Ya Gue Allah. baru ngecek pas gue add friend-nya, lah nih kok gue pernah ngechat ya? Ternyata pas join Aizok. Soalnya zaman dulu kalau cewek-cewek yang join di grup Aizok, kan gue admin ya, itu gue welcome biasanya. Tapi juga gue sekarang tuh jadi sahabatan deket sama si ini, tahu Cak? Siapa si Amira? Kan lu kenalin gue sama dia tuh waktu itu. Amira yang mana? Yang Lupa cosplay zombie, cosplay Resident Evil. Oh, ya, yang pendek. Yang pendek, iya yang pendek. Nah, yang... Sekarang dia kan udah nikah ya, terus gue tuh temenan deket sama dia. Cuman tuh dia jadi talent gue. Dia kan emang pernah main film bioskop kan. Dia emang talent kan, terus kayak gue ajak main film sama main iklan lagi gitu. Gue jadi talent gue dia sekarang. Kayak gitu. Oh iya, boleh. Aneh-aneh kayak kita. Yon, Ya, boleh aneh-aneh ceritain sedikit soal PH lo? Mungkin lo bisa share PH lo di sini. Enggak sih, sebenarnya nggak banyak yang bisa diceritain. Sebenarnya gue sekarang tuh ngegedein Anemone Creative Studio, itu PH yang sama pas gue bikin Rengas Dengklok dulu awal, dan ya PH gue dari zaman gue SMA sebenarnya gitu. Gue udah ngedirin itu, tapi gue ngeseriusinnya kayak baru 5 tahun terakhir mungkin gitu, kayak baru serius banget gue nge-handle itu. Kamu ada pertanyaan dadakan lagi spontan mungkin yang baru datang? Udah lupa gara-gara. Ada pertanyaan ke mereka nih mengenai zombie? Tadi kita udah bahas The Nation, udah bahas Nah, Contracted. kan udah jadinya. Ya makanya, bangun sih sekolah. Ya udah. Oke, gue thank you banget nih. Kita ngebahas zombinya seru banget. Sebenarnya nggak bahas zombie ya, lebih ngebahas fenomena zombie di dunia pop culture di Indonesia ya, seperti apa, di perfilman dan games. Gue thank you banget sama Dion dan Reza udah mau meluangkan waktunya buat sharing di sini. Seru sih. Gue
dengan berat hati ingin mengundurkan diri dari sini, mau pamit. Ya, bersama gue Caca Setiva di sini dan Fitri Maiskandar. ya, Yang baru datang. Sudah selesai. Ya, sampai jumpa, sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yuk, salam The Bacot Show, semakin bacot, semakin asoy. Bye-bye.